Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan bukan menjelaskan itu, tapi lebih ke sharing materi tentang memahami pendekatan metode dan teknik pembelajaran. Di mana ini merupakan materi yang sangat penting bagi kita saat belajar ya, guys. Oke, sebelum masuk materi, kita mau tapi kita coba latih fokus dan ingatan kalian dengan tebak-tebakan gambar. Gambarnya ada di sekeliling kalian. Balikpapan. Teman-teman guru semua. Kalimantan, apa lagi? Yang kemarin kan? Bisa Dedi. Dari alis kayaknya. Bisa Dedi. Ustaz Dedi. Ah, beda itu. Offset. Mas Ajis. Siapa? Sodik ya. Mas Ajis. Ah. Beda itu. Diedit. Itu ada garisnya. Iya itu, enggak pas. Iya enggak pas. Lait Koko. Peter Koko. Tuh. Lait. Salah. Bu Yuyun. Ngomongin bahaya. Kak Dede. Lait. Woi, kalau sana Herul miring. Meang tar Herul. Enggak rapi. Repeat. Siapa? Mas Bakah. Oh ini Mas Fadlan. Salah. Siapa? Ini pasti beda Mas aja. Sakit. Jangan-jangan siswa lagi mungkin. Pamizan. Ronaldo. Gak expect dia. Saya masih nominasi. Gak expect dia. Baik. Antum itu. Bapak. Gak mungkin Pak. Mangondi. Ini mah setara. Kompas ini. Beda warnanya juga. Ada orangnya. Wah, parah. Yang atas kurang santri ini. Itu mah jidatnya Mas Adit. Ini siapa? Mas Akbar. Gak mungkin. Gua bilang Pak Yayat. Seseo. Mas Bima. Bener. SN-nya enggak ada itu. Ini siapa? Emot hashtag. Ini yang Ini siapa? Ini harusnya. bukan. Mas Fitra. Atasnya Sabmizan. Ini di sekitar kalian punya siapa? Iya, Pak Misat nih atasnya. Kadede. Ini mah bukan sekitar, pegawai. Kadede. Atas apa di monitor? Nah, ini Pelanggaran. lagi. Ini siapa? Foto dia nggak ada ya? Kadede itu dari atasnya. Ini yang tadi nih, Mister San. Pak Adi ya? Yang tadi. Ini deh. Udah. Ah, miring. Terakhir. Ini foto asli, tidak disambung-sambungkan, tidak jelas. Ini guru baru ini. Mister Koko. Akbar. Pak. Udah gitu kapan ini? 10 tahun yang lalu. Oke, lanjut ya guys ya. Pendekatan yang pertama itu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran nanti tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Ini adalah pandangan terhadap terjadinya proses umum dan mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan mendorong metode pembelajaran dengan cangkupan teori tertentu. Nah, mungkin teman-teman juga punya pendekatan pembelajaran tersendiri. Coba saya tanya, Mr. Sodik, gimana cara pendekatan pembelajaran antum di kelas ini? Cara ngedeketin siswa. Duduk bareng siswa. Jadi siapa?
Jadi guru lah. Oh jadi guru. Kan bukan kita kadang sebagai kakak atau sebagai orang tua, sebagai sahabat juga gitu. Sebagai marketing. Ya. Sebagai reseller. Kalau Ustadz Herul, gimana cara pendekatan antum terhadap orang siswa-siswa antum? Kalau di kelas? Pendekatan inquiry. Inquiry. Apa itu Kak? Maksudnya itu kita Tanya jawab. ya tanya jawab terus melihat bagaimana kondisi siswa, kita dapat jawaban tersebut ya dari siswa sendiri gitu, dengan pemahaman mereka yang ada gitu. Nah baru nanti kita jelaskan. Kalau Mr. Sanusi, ST. kalau Mr. Sanusi gimana pendapatnya? Penjualan. Gimana cara pendekatan antum terhadap siswa-siswa? Gimana? Karena lebih ke ini sih, selalu sama kurang lebih kayak Mr. Hairul, jadi sharing terutama sama hal yang paling mereka suka, misalnya gimana, jadi lebih dekat gitu. Itu sebagai ini ya, guys, sharing terhadap kita, bagaimana cara kita pendekatan terhadap siswa. Kalau Mr. Rizal, Yes. gimana cara pendekatan antum terhadap siswa-siswa saat di kelas? Kalau Anda paling kalau Sadik ya ngobrol, tapi sebagai teman aja paling. Oke. Ya seperti itu. Di dalam pendekatan pembelajaran itu ada dua pendekatan, yaitu student center approach dan teacher center approach. Yang dimana student center approach ini secara kasarnya itu menganak emaskan yang aktif untuk dijadikan sebagai contoh atau jadikan kiblatnya ini seperti ini gitu. Anak-anak harus seperti ini kayak gitu. Sedangkan kalau kita lihat perangannya, secara kan kita belajar pembelajaran diferensiasi yang dimana anak-anak itu tidak sama. Anak-anak itu ada yang cuman bisa main bola, ada yang bisa IT-nya ngoding doang atau desain doang gitu. Mereka tuh punya bakat atau kesukaannya masing-masing. Tidak semua orang bisa, misalkan IoT, guru English disuruh atau orang yang suka English disuruh IoT, kadang mikir, saya nggak bisa, ini harus gimana gitu. Meskipun kadang perlu adanya proses belajar, tapi memang ada namanya tuh seperti kalau ketidaksukaan atau kurangnya minat terhadap suatu pelajaran itu, sepertinya kurang semangat atau kurang termotivasi. Seperti itu. Jadi yang kedua ini teacher center approach, yang dimana guru ini menjadi kiblat atau guru ini mengontrol seluruh siswa. Jadi guru ini sebagai guru gitu. Jadi sebagai inspirasi untuk siswa. Seperti itu. Nah, kamu tadi pembelajaran balik ya? Oh, iya. Yang selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan secara sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis mencapai tujuan pembelajaran. Nah, metode-metode ini mungkin kalian para guru sering gunakan seperti diskusi, ceramah, terus praktek dan sebagainya. Nah, ini merupakan beberapa bentuk metode pembelajaran yang dimana ada diskusi, demonstrasi, ceramah, simulasi, pengalaman lapangan seperti kita berbicara experience kita selama mengajar atau selama dalam materi tersebut gitu. Kalau misalkan kalian menggunakan pengalaman lapangan, kalian harus punya keterikatan terhadap apa yang akan dijelaskan atau apa yang akan disampaikan, seperti itu. Dan lanjut ada laboratorium, brainstorming, dan debat dan sebagainya. Pokoknya masih banyak lah. Tidak terpacu hanya 8 poin ini. Dan yang terakhir ada teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode. Jadi teknik ini lebih ke pengembangan dari metode tersebut itu apa? Seperti coba Mr. Seno, punya nggak teknik spesial untuk mengajar itu dalam teknik pembelajaran ini?
Gimana sensasional? Siap. Dari 8 poin tadi. Iya. Pokoknya lebih ke diskusi sama ngobrol aja. Ngobrolin apa nih? Ya ngobrol aja, ngajak ngobrol sesuatu. Hakim. Kalau ya Mr. Hakim gimana? Apa tadi? Sorry. Iya, teknik pembelajaran ini pengembangan dari metode pembelajaran yang tadi saya sebutkan seperti diskusi, praktek, ceramah, simulasi, pengalaman lapangan dan sebagainya. Itu kalau misalkan aku tuh gunakan yang mana itu di kelas? Lebih ke diskusi dan juga brainstorming yang nomor. Iya, nggak usah disebutin namanya sih. Iya itu aja sih yang paling. Mengulik kembali apa yang sudah kita jelaskan, mengukur sepemahaman siswa sampai mana. Gitu. Kalau coba kita ke wajah-wajah baru. Mr. Ahmad, gimana cara pembelajaran antum di kelas? Ya sama ya, diskusi paling coaching gitu ya. Kalau desain kan lebih banyak praktek. Oh, Mr. Bakan? Paling kalau robotik mah praktek sih, praktek sama diskusi kayak gitu. Oh, coba Mr. Mizan gimana? Kalau ya sementara ini masih awal gitu ya, belum banyak praktek, itu lebih ke banyak diskusi. Oh, diskusi. Banyak nongkrong. Nah, untuk yang baru duduk gimana caranya? Saya lebih banyak nontonnya. Bahas Ya, sejarah. rata-rata teman-teman ini menggunakan teknik pembelajaran atau metode ini diskusi. Jadi memang salah satu metode yang sering digunakan juga di sini. Saya pun di sini menggunakan metode diskusi dan ceramah. Kebanyakan ceramah sih sebenarnya. Nah, next. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan quotes. Tidak ada anak yang tidak bisa diajar. Yang ada hanya sistem yang belum menemukan cara terbaik untuk mengajar. Seperti itu. Oke. Ixanius Tradana. Itu Orang Spanyol. Orang Kuningan. Orang Papua. Tebak-tebakan lagi nih, tebak-tebakan lagi. enggak lah. Udah. Ya oke, mungkin cukup sekian. Nggak ada sesi tanya jawab kan? Apa perlu ada? Boleh. Nggak ada lah. Udah kebanyakan ketawa. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.